Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTS atau PTS. Ini ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Pelajarannya bahasa Inggris. Kelasnya kelas 7 semester 2. Ini yang bagian kedua. Yang bagian pertama sudah ada di video sebelumnya. Ini adalah bagian kedua. Jadi supaya kita lebih siap menghadapi penilaian tengah semester. Langsung saja kita lihat pola-pola soal ujian tengah semester. Kita lihat sama-sama di video berikut ini supaya kita bisa sama-sama saling belajar. Nah, ini adalah teks. My name is Jonathan, nama saya Jonathan. I live in Cape Town, South Africa. Ini kota di Afrika Selatan. Let me tell you about my daily activity. Perkenankan aku untuk menceritakan tentang kegiatanku sehari-hari. Jadi ini adalah teks, bentuknya seperti ini, maka jenis teks ini adalah deskriptif teks, teks yang untuk menjelaskan sesuatu. Jadi ini tidak perlu dibaca soalnya sampai utuh, ya. Jadi kalau menghadapi soal ini kalau dibaca ya tidak apa-apa, tapi harus ngerti artinya biar bisa memahami. Kalau mengerti artinya sedikit-sedikit, mending dibaca soalnya saja seperti ini. The text mainly discusses. Teks ini pada utamanya intinya mendiskusikan apa? Dilihat di kalimat pertama saja. Jonathan tinggal di Afrika Selatan. Ini kegiatan sehari-harinya. Mana berarti? Yang B, Jonathan's daily activity. Kegiatan sehari-hari Jonathan. Kalau yang A, Jonathan's activities in the morning, aktivitasnya Jonathan di pagi hari. Ini hanya terbatas pada pagi hari. Padahal di sini ada after school, setelah sekolah, kebanyakan teman saya mempraktekkan tarian-tarian Afrika. Padahal ini ada siang juga. Ini kan pagi hari. Kemudian selanjutnya, which of the following statement is not true? Not true, not ya, tidak betul. Di bawah ini yang mana yang tidak betul? Apakah Jonathan memiliki 2 saudara perempuan? Apakah Jonathan tinggal di Afrika Selatan? Ya ini sudah betul yang B. Berarti ini kita cari satu-satu. I always go to school early in the morning. Saya selalu pergi ke sekolah di pagi hari. But I hardly ever go home early because I always go to school and return home on foot. Tapi saya jarang sekali pergi ke rumah lebih awal karena saya selalu pergi ke sekolah dan kembali ke rumah on foot menggunakan kaki atau berjalan kaki. My school is about 7 km from my house. Rumah saya sekitar 7 km dari sekolah saya sekitar 7 km dari rumah saya. The bus fare is too expensive for me. Biaya naik bis terlalu mahal untuk saya. Setelah sekolah, kebanyakan teman saya mempraktekkan atau melaksanakan tarian-tarian Amerika, but I cannot join them. Tapi saya tidak bisa bergabung dengan mereka, saya tidak bisa ikut mereka karena I have to help my parents. Saya have to artinya harus, saya harus membantu orang tua saya. I must get water from a well and babysit my sister. Saya harus mendapatkan air dari sumur dan babysit ini kalau kita ya membantu mengasuh saudara-saudara perempuan saya. I have 2 sisters. Saya memiliki 2 saudara perempuan. Sometimes, kadang-kadang, I do my homework in the evening. Saya mengerjakan PR di sore hari. But at other times, I am too tired to do it. Tapi suatu waktu, di lain waktu, saya terlalu capek, terlalu lelah untuk melaksanakan. Apakah C, Jonathan selalu? Berarti yang A tadi betul, yang C, Jonathan selalu
belajar di sore hari di mana? Ini, I do my homework in the evening. Ya. Bukan selalu tapi sometimes, kadang-kadang. Berarti jawabannya yang salah adalah C. Salahnya di always ini adalah selalu, padahal di bacaan adalah sometimes, artinya kadang-kadang. Kemudian yang ketiga, what does Jonathan do after school? Setelah sekolah. Ngapain dia? Jawabannya adalah membantu orang tua, yang D. Sebelum kita lanjut, jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di-subscribe dan di-komen untuk membangun video selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi. Kemudian selanjutnya adalah ekspresi. Ada 1, 2, 3 soal tentang ekspresi. Amanda, do you need any help? Apakah kau perlu bantuan? Ma'am, Bu? Dijawab oleh ibu, yes please, I cannot find my glasses. Ya, tolong, saya tidak bisa menemukan kacamata saya. The underlined word expresses, underline yang di garis bawah ini mengekspresikan apa? Offering help and assistance, penawaran bantuan. Kalau preference ini pilihan, accepting help ini menerima bantuan, ini yang yes please ini. Accepting apology ini menerima permintaan maaf. Lanjut ke soal yang kedua. Martha, it is very hot here, ini sangat panas di sini, bla bla bla. Sure, no problem. Ya, baiklah. Kalau sangat panas kira-kira apa? Apakah bisakah kau menutup pintu? Keberatankah kamu jika saya menyalakan kipas angin? Would you turn off the fan? Apakah kau mau mematikan kipas angin? Ataukah yang D, bolehkah saya pergi sekarang? Jawabannya yang paling masuk akal ketika cuaca very hot, sangat panas adalah turn on, menyalakan kipas angin. Kemudian yang ketiga, Tony dan Yunita, I am going to a jazz concert. Saya akan pergi ke konser musik jazz. Do you fancy coming along? Apa? Beratan nggak ini kalau datang bersama dengan saya? Tony ngomongnya seperti itu. Maka Yunita menjawab dengan titik-titik tetapi negatif respons negatif. Apa gitu? Ya, I do not listen katanya. I do not listen to jazz. Saya tidak mendengarkan atau tidak suka musik jazz. Never mind, ini tidak apa-apa, tidak keberatan, padahal perintahnya negatif respon. Sound fantastic, bagus, itu adalah kesukaan saya, padahal perintahnya negatif jawaban. Incredible, menakjubkan, salah ya, karena perintahnya negatif. Lanjut ke soal selanjutnya. Which of the following sentence is asking for repetition? Di mana di antara kalimat di bawah ini menyuruh untuk mengulangi lagi. Really? Benarkah? Ini penegasan. Sorry, I beg your pardon. Ini yang C, maaf. Ini untuk tidak mendengar itu, sorry. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bisa diulang lagi. C. Kalau yang D ini tidak percaya. Really? Benarkah? D. Yang nomor 2. It's a type of container commonly used to hold a liquid. Ini biasanya wadah, biasanya untuk hold ini mewadahi ya. Liquid ini cairan. It has an opening, memiliki pembuka, biasanya sempit. From which to pour our drink, dari tempat untuk menuangkan minuman kita. What is it? Ini apa ya? Apakah juicer, ataukah panci, kettle, ataukah kulkas, ataukah apa ini? Grater, ini parut, memarut. Jadi jawabannya yang A.
juicer. Biasanya kan kalau kettle ini panci, ini juicer ini biasanya digunakan untuk mewadahi cairan, memiliki pembuka biasanya sempit. Di juicer kan seperti teko, kalau bahasa Jawanya teret, itu kan ada ya juicer yang modelnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, this thing is usually found in the classroom. Benda ini biasanya ditemukan di kelas. It is usually brought by traveler. Biasanya dibawa oleh pengembara-pengembara. They look at it. Mereka, pengembara-pengembara itu melihatnya. To find a place, untuk menemukan tempat. Dan avoid being lost, menghindari tersesat. Apa itu? Itu adalah A. Jadwal pelajaran, B. Penghapus, C. Peta, D. Meja. Jawabannya adalah C. Peta, map. Kemudian ini soal seperti ini. Peter is the youngest in our family. Peter adalah yang termuda di keluarga kita. Dia 14 tahun dan 4 years younger than me. 4 tahun lebih muda dari saya. Dia memiliki long, panjang, straight hair, rambut panjang yang lurus. Bright eyes, mata cerah. Friendly smile, senyum yang ramah. Dan seterusnya. Soalnya adalah berapa usia Peter? Dia 14. B jawabannya. The writer is, penulisnya berapa tahun? Tadi kan Peternya 4 tahun lebih muda dari saya. Saya ini penulis. Yang nulis ini, yang nulis. Berarti usianya penulis adalah, kalau Peter ini 14 tahun, ini 4 tahun lebih muda, ya penulis berapa? Ya 14 ditambah dengan 4. 18, yang C. Kemudian selanjutnya, which of the following statement is not true about Peter? Yang tidak betul tentang Peter. Memiliki rambut panjang dan lurus, betul. Mata cerah, betul. Tertarik di olahraga, betul apa salah? Ini, Peter is interested in sport very much, betul. He play football and tennis, betul apa salah? He is the best badminton in our family. He plays football and tennis, betul. Mana yang tidak betul? He has long and straight hair. Long straight hair, betul. He has bright eyes. Bright eyes, betul. He is interested in sport. Dia tertarik di olahraga. Nah ini, he plays football and tennis. Dia bermain sepak bola dan tenis. Ini yang salah D ya. Karena ini disebutkan di sekolah, and at school, di sekolah dia bermain sepak bola dan tenis. Tapi di keluarga dia bermain bulu tangkis. Nah ini tidak disebutkan di mana dia bermain sepak bola dan tenis. Karena kalau di sekolah memang bermain sepak bola dan tenis, tapi di keluarga bermain bulu tangkis. Kemudian nomor 4, berdasarkan teks kita tahu bahwa Peter adalah apa? The writer's youngest brother. Penulis, ini? Saudara termuda dari penulis. Dari sini, youngest. Kalau eldest ini saudara tertua, ini brother. Ini ketutup dengan kamera ini. Terus selanjutnya, ini adalah soal tentang preposisi. Ini ya sering-sering berlatih seperti ini. Kalau dirasa bermanfaat, boleh di-subscribe dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Why are you looking? Mengapa kau melihat? Looking at
me, looking at me like that. Mengapa kau melihat padaku seperti itu? At a. Kalau on ini kan untuk di atas menempel, to kepada, by oleh, lihat kepadaku. You had better look it. Kau lebih baik melihatnya in the dictionary. Gimana? On, look it, atau up, atau down, atau through. Look it up. Ya, jadi jawabannya A. Look it up in the dictionary, karena kamusnya ketika melihat itu kan dibuka. Jadi look it up. Kemudian yang terakhir, semoga ini bermanfaat soal-soal yang kita bahas tadi ya. We must stay, kita harus stay ini apa? Berjalan ya, atau berada the track, jalur. Jadi jawabannya adalah on, stay on the track. Kita harus berada di dalam jalur atau dalam hal-hal yang telah ditentukan. On. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dalam mendapatkan nilai PTS yang baik, kita semua dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua.